Jangan portfolio kita terlalu didominasi oleh satu saham. Kenapa? Karena kalau misalkan portfolio kita didominasi oleh satu saham aja, kita tuh akan jadi denial, Pak. Soal hipotesa salah. Ya. Pernah nggak hipotesa salah terus akhirnya memaksa Mas Rifan cut loss? Pernah nggak? Pasti pernah. Pasti pernah, Pak. Pasti pernah gitu. Nah, ini mungkin kita boleh sebut emiten. Ya, boleh. Nggak Boleh. apa-apa. Oke, mungkin saya juga sering sharing juga, Pak, di channel saya juga, Pak, di YouTube gitu kan, di teman-teman member juga. Jadi kalau saya pernah waktu 2021. Nah, jadi waktu itu saya ada masuk ke saham HKMU, Pak. Nah, HKMU ini kan sebenarnya kalau kita lihat secara kinerja, dia quite okay. Hutang relatif nggak terlalu banyak. Dia juga perusahaan dengan fundamental yang bagus, ya kan. Pipa baja juga, Pak, gitu kan. Industrinya bertumbuh, gitu kan. Nah, jadi waktu itu saya ada masuk di Rp70 per lembar saham. Harga sahamnya udah lumayan turun tuh, Pak. Dari hampir 200 kalau saya nggak salah ingat ke Rp70. Nah, PBV-nya waktu itu ya murah, segala macam. PE ya oke lah, murah. Jadi secara rasio keuangan ini masuk, Pak. Ya, makanya saya mulai masuk ke sana. Ya kan, saya lihat juga industrinya tadi bagus. Nah, tapi ternyata hipotesa saya salah. Kenapa? Karena 3 atau 4 bulan setelah saya masuk, si pemegang saham pengendali, Pak, PT Hyam Sukses Abadi namanya waktu itu menjual saham besar-besaran. Nah, awalnya mungkin nggak terlalu besar. Jadi waktu itu ownernya menjual saham, ya saya bilang, oh ya udah anggaplah itu ya taking profit biasa lah ya, atau kebutuhan pribadi. Nah, tapi saya perhatikan kok lama-lama si PSP-nya tadi, pemegang saham pengendali tadi, itu benar-benar distribusinya gila-gilaan, Pak. Wah, something wrong. Nah, harga sahamnya turun kan. Ya udah, saya waktu itu di 52 daripada saya merisikokan uang saya mati di 50 perak nggak bisa dijual atau bisa dijual di pasar nego, Pak. Cut loss. Saya cut loss. Ya, saya cut loss gitu kan. Berarti hitungannya 20% lebih kan cut loss-nya, Pak, gitu. Padahal waktu itu masih ada, ya ini makanya nih, sempat ada sedikit denial. Jadi, masa sih? Enggak lah, ini pasti naik lagi. Cuman, ya itu tadi, ini mungkin sedikit tambahan, Pak, kalau saya boleh ini. Jangan kita membeli saham itu lebih dari, maksudnya jangan portfolio kita terlalu didominasi oleh satu saham. Kenapa? Karena kalau misalkan portfolio kita didominasi oleh satu saham aja, kita tuh akan jadi denial, Pak. Begitu ada salah hipotesa, enggak lah ini pasti naik lah, pasti naik lah, ntar juga naik lah, pasti ada denial seperti itu secara psikologis. Nah, untungnya, Pak, waktu saya di HKMU tadi itu mungkin cuma sekitar 5% dari portfolio, Pak. Untungnya gitu loh, ya kan. Nah, untungnya saya bersyukurnya nggak terlalu besar secara alokasi dananya. Tadinya kan saya kan tipikalnya akan beli itu bertahap, Pak. Nah, pas saya lihat, ini something wrong nih. Ya udah, akhirnya saya cut loss daripada saya merisikokan uang saya tadi hilang di HKMU. Dan ternyata kan habis itu ya kita bisa lihat sekarang kan harga saham HKMU seperti apa, dan kepemilikan sahamnya juga 99,9% publik sekarang, Pak. Udah nggak ada PSP-nya ya? Iya gitu. Nah, jadi ya saya anggap waktu itu ya it's a good decision untuk cut loss di saham tersebut. Jadi good decision itu nggak hanya soal untung. Pas cut loss pun kadang juga good decision ya. Betul, Pak, gitu. Jadi kita harus tahu kapan waktunya kita cut loss, ya kapan waktunya kita hold. Nah, itu kadang yang tidak bisa dibedakan, Pak, oleh para investor gitu. Yeah. Mas Rifan, ini kalau di podcast kita The Fundamentals ini ada games-nya. Oh, oke. Ya, this or that gitu. Saya tanya, terus Mas Rifan menjawab dengan pendek. Nanti kalau saya butuh penjelasan, saya akan tanya juga gitu. Boleh, Pak. Kalau kita bicara investasi nih, kondisi sekarang nih, perbankan atau properti? Perbankan. Tadi ada jelasan ya. Blue chip atau growth stock?
Boleh value stock nggak, Pak? Oh, iya. Kalau saya lebih ke value stock. Mungkin bisa jelaskan Mas, value stock itu seperti apa? Value stock itu jadi agak beda dengan growth stock ya. Jadi kalau growth stock itu kan mencari saham yang kinerjanya bertumbuh di atas rata-rata, ya kan. Tapi growth stock ini biasanya secara valuasi juga udah mahal. Nah, kalau saya lebih lihat value-nya. Jadi bukan yang termurah, balik lagi, tetap cari perusahaan yang bertumbuh, cuma secara valuasinya dia masih under value, Pak, atau masih reasonable gitu. Nah, jadi kan tetap cari perusahaan yang bertumbuh tapi valuasi ini masih murah. Nah, tetap valuasi ini jadi kunci nih, Pak. Gitu. Nah, itu yang saya sebut sebagai value stock. Jadi Value stock. sederhananya value stock itu adalah harga saham yang sekarang ini diperdagangkan jauh di bawah nilai intrinsiknya. Oke. Rapat pagi singkat atau rapat sore mendalam? Rapat pagi singkat. Seneng pagi ya? Saya morning person, Pak. Oh, iya. Nonton YouTube atau dengerin podcast? Atau nonton podcast di YouTube? Kayaknya yang kedua, nonton podcast di YouTube. Iya. Karena kalau saya lebih visual orangnya, Pak. Oh, visual ya. Gitu. Iya. Kalau di masa tua nih, pensiun gini Mas Rifan, pilih di desa atau di kota? Saya lebih senang di kota, Pak. Tetap di kota ya? Lebih kota. Padahal sekarang juga bisa loh kita main saham atau investasi saham dari desa gitu. Iya. Mando juga udah bisa tuh. Benar, nggak tahu, tapi karena mungkin saya masih masih terpacu adrenalin mungkin ya, Pak ya. Jadi saya lebih demen kayak di perkotaan, suasana perkotaan gitu, Pak. Iya. Ini penting juga nih. Intuisi atau logika? Intuisi. Intuisi ya. Intuisi. Sering gitu ya kerasa gitu kalau ngambil desain. Iya, kadang ada keputusan-keputusan yang tadi saya cerita, Pak. Ya misalkan kayak misalkan yang cut loss tadi, ya HKMO itu kan sebenarnya nggak sesuai dengan logika, Pak. Ya kan? Tapi intuisi saya kok berkata sebaliknya. Atau sebaliknya yang saham-saham yang saya dapat multi bagger gitu, Pak. Ya kayak contoh misalkan kayak baru-baru ini misalkan saya ada dapat multi bagger juga di saham Archie. Itu kalau dilihat secara laporan keuangan misalkan kayak Archie, Pak. Itu saya masuk waktu labanya itu turun dari 1,7 triliun tahun 2020 pas di IPO. Saya beli waktu itu di 136 miliar. Labanya kan turun 90%, Pak. Secara logika nggak masuk kan, Pak. Tapi intuisi saya, ini bisa bagger. Gitu loh. Nah, tapi tetap saya cari informasi-informasi ya, Pak. Tapi awalnya itu adalah dari intuisi, Pak. Gitu. Nah, mungkin kalau misalkan jam terbang kita udah cukup tinggi, intuisi itu seringkali lebih ngedrive keputusan ketimbang logika. Pak Wazir. Karena dari pengalaman sebelumnya ya. Iya, seperti itu, Pak. Superman atau super team? Super team. Olahraga nih, sepeda atau lari? Lari. Sering lari? Sesekali lah, Pak. Maksudnya bukan yang ini, tapi di gym, Pak. Oh, di gym. Treadmill. Ya, treadmill, kardio, angkat beban juga. Gitu. Soalnya lebih memacu adrenalin lagi, Pak. Oh, iya. Terakhir nih Mas Rifan, apa harapan Mas Rifan terhadap pasar modal Indonesia? Harapan saya, satu, bukan hanya jumlah investor bertumbuh, Pak, tapi kualitasnya yang juga bertumbuh. Karena saya lihat, meskipun pas COVID kita juga happy ya, jumlah investor naik signifikan, tapi kalau saya lihat masih banyak juga yang tidak mengupgrade pengetahuannya atau tidak mengupgrade skillnya, Pak. Ya masih banyak yang beli saham secara ikut-ikutan dan akhirnya dia dapat bad experience, Pak. Dia dapat bad experience. Nah akhirnya ya dia menyalahkan instrumennya, padahal mungkin yang salah dianya, gitu kan. Nah jadi saya berharapnya adalah kualitas dari investor kita makin tahun harus makin upgrade. Dengan belajar, dengan mengupdate berita yang relevan, yang terupdate, ya kan. Dan dengerin podcast-podcast yang berguna juga, itu sangat-sangat membantu. Baca buku, ya kan. Itu satu harapan saya dari sisi investor. Yang kedua, ya harapannya jumlah emiten juga makin bervariasi ya. Nah sekarang kan kita udah mau menyampai 1.000 sekarang ya. Iya, udah mau 1.000 emiten. Itu kan ya quite okay ya. Cuman ya memang again mungkin harapannya adalah bukan hanya kuantitas emitennya tapi juga
kualitas emitennya Pak. Ya karena kan ya kita tidak bisa pungkiri ya ada emiten-emiten yang ya kalau menurut saya sebenarnya nggak layak untuk IPO gitu, tapi agak sedikit dipaksakan. Cuman ya udah nggak apa-apa. Yang penting kan tetap bertumbuh. Tapi kedepannya harapan saya emiten-emiten yang berkualitas dan belum IPO juga banyak. Nah itu yang perlu kita rangkul gitu kan. Ya yang ketiga mungkin kalau untuk regulator ya kebijakan-kebijakan yang lebih pro investor lah Pak Mas Hirom, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Mas Rifan. Tak terasa nih udah 40 menit kita ngobrol dengan Mas Rifan. Kalau istilah anak sekarang daging semua ini isinya nih. Sekali lagi terima kasih Mas Rifan. Demikian Sobat Fundamental, Sobat Investor, perbincangan saya dengan Mas Rifan Kurniawan. Semoga obrolan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya Mas Hirom, undur diri. Thank you, Pak Hirom.